Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Mapel Matematika Wajib, dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ukuran pemusatan data. Kali ini yaitu modus, khususnya modus data kelompok. Nah, modus di sini secara pengertian adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, mungkin pengertian ini sudah sering kalian dengar ya. Nah, selain pengertian modus sebagai nilai yang paling sering muncul, modus ini juga bisa disebutkan sebagai nilai dengan frekuensi terbanyak. Nah, pengertian yang kedua ini nanti akan banyak kita gunakan ya, karena pembahasan kita adalah modus data kelompok. Nah, data kelompok biasanya kan disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, sehingga di sini saya garis bawahi kalau kita ingin menentukan modus, kata kuncinya yaitu dengan menentukan frekuensi yang terbanyak. Nah, untuk rumus modus ini seperti apa? Di sini saya tuliskan rumus modus yang akan kita gunakan, yaitu biasanya modus ini disimbolkan dengan MO ya. Jadi untuk modus atau MO sama dengan TB ditambah D1 dibagi dengan D1 plus D2 kemudian dikali dengan P. Nah, ini adalah rumus modus yang harus kalian hafalkan ya. Jadi rumus ini akan selalu kita pakai saat kita akan menentukan modus dari data yang berkelompok. Nah, keterangannya seperti apa? Nah, di sini untuk simbol MO ya pasti ya, tadi sudah saya sebutkan adalah modus. Nah, untuk TB di sini adalah tepi bawah dari kelas modus ya. Jadi TB ini adalah tepi bawah, tapi bukan sembarang tepi bawah ya. Jadi yang digunakan adalah tepi bawah dari kelas modus. Nah, untuk kelas modus ini apa? Nanti kita lebih memahami saat saya berikan contoh soal ya. Nah, kemudian untuk D1 di sini adalah selisih frekuensi dari kelas modus. Nah, ini muncul lagi ya. Jadi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ya, jadi D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kemudian untuk D2, nah ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi D2 di sini sama untuk selisih frekuensi kelas modus namun dengan kelas sesudahnya. Jadi kalau D1 itu selisih dengan kelas sebelumnya, kalau D2 dengan kelas sesudahnya. Kemudian yang terakhir adalah P di sini adalah panjang kelas interval. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya tentang panjang kelas dari suatu data kelompok. Nah, untuk lebih memahami silakan perhatikan contoh berikut. Di sini saya sajikan tabel distribusi frekuensi. Nah, kita ingat kembali ya, kalau kita akan menentukan modus, kata kuncinya yaitu dengan menentukan frekuensi yang terbanyak. Nah, karena ini jelas ya ada frekuensi di tabel ini, kita cari yang frekuensinya paling banyak. Nah, kalian amati dari setiap kelasnya, frekuensi terbanyak ada di kelas ke-4. Nah, ini saya lingkari. Nah, kelas yang saya lingkari ini disebut sebagai kelas modus. Nah, jadi pasti nanti nilai modusnya ada di kelas tersebut. Setelah kita tentukan kelas modusnya, langkah berikutnya kita cari unsur yang akan kita gunakan di rumus. Mulai dari tepi bawah. Nah, TB di sini berarti dari batas bawah 65 kita kurangi setengah, sehingga TB-nya adalah 64,5. Kemudian D1, nah kalian perhatikan frekuensi kelas modus ini kan 18. Kelas sebelumnya itu kelas yang di atasnya. Berarti D1-nya adalah selisih 18 dikurangi 6, sehingga hasilnya adalah 12. Nah, untuk D2 berarti selisih 18 dengan sesudahnya. Sesudahnya berarti yang di bawahnya, sehingga 18 kita kurangi 9. Hasilnya jadi 9. Nah, ini untuk D2. Kemudian untuk P atau panjang kelas, paling gampang kita gunakan selisih batas yang berdekatan ya. Jadi dari 60 kita kurangi 55, mohon maaf ya. Jadi 60 kurangi 55 sehingga diperoleh P-nya 5. Nah, dari sini langsung kita bisa hitung modusnya. Nah, TB-nya kita tulis ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan P. Nah, seperti ini ya. Kemudian TB-nya kita masukkan 64,5, D1-nya 12,
kemudian per D1 nya 12 lagi ditambah 9 kali 5. Nah sampai sini perhitungan biasa ya. Nah 64,5 nya terakhir ya, kita jumlahkan terakhir 12 per, nah ini penyebutnya dijumlah dulu jadi 21 kali 5. Nah kalau ada yang bisa dicoret, kita coret terlebih dahulu. Nah ini yang bisa kita bagi 12 dan 21 ya, kita bagi dengan 3 ya, ini hasilnya jadi 4, ini hasilnya 7, sehingga diperoleh 4 kali 5 20 bagi 7. Nah yang belakang ini jadi nilainya 2,86 ya. Nah ini saya tulis, ini pembulatan ya, kalian hitung nanti dibulatkan jadi 2,86. Nah dijumlah dengan 64,5 diperoleh 67,36. Nah ini nilai modusnya. Kemudian bagaimana kalau datanya berupa histogram? Nah ini saya sajikan di contoh kedua, kalian lihat ada histogram. Nah tetap ya, kata kunci untuk mencari modus yaitu yang frekuensinya terbanyak. Nah karena ini histogram berarti kalian cari yang batangnya paling tinggi ya, karena batang tinggi itu menunjukkan frekuensinya banyak, seperti itu. Nah ini saya arsir ya, karena batang tertingginya ada di kelas ke-3. Dari sini kita sudah punya kelas modusnya. Kemudian untuk unsur-unsurnya kita mulai dari tepi bawah ya. Kalau kita punya histogram, titik yang berada di pojok kiri bawah itu merupakan tepi bawah kelas, sehingga kelas modus ini memiliki tepi bawah 10,5. Nah di sini saya tuliskan untuk TB sama dengan 10,5. Kemudian D1 ya sama tadi ya, jadi selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Nah kelas modusnya kan frekuensinya 14 nih, saya tulis ya. Nah kelas sebelumnya berarti yang di sebelah kirinya frekuensinya 8, sehingga selisihnya saya kurangi, 14 kurangi 8 hasilnya adalah 6. Nah untuk D2 di sini adalah kelas modus dengan kelas sesudahnya berarti yang ada di kanan, frekuensinya 12, sehingga selisihnya adalah 14 kurangi 12 ketemunya 2. Nah setelah itu tinggal P di sini adalah selisih tepi kelasnya langsung ya. Kalau histogram ini juga langsung kita kurangi, 20,5 kurangi 15,5 diperoleh P nya adalah 5. Nah langsung ya kita cari untuk modusnya, TB ditambah D1 per D1 plus D2 kita kalikan P. Nah tinggal kita masukkan angkanya, TB nya adalah 10,5 ditambah D1 nya 6 per 6 plus 2 dikali P nya 5. Nah kita hitung 10,5 ditambah, nah ini 6 per 8 ya, 6 per 8 kali 5, berarti ini bisa disederhanakan ya. 6 nya kita bagi dengan 2 jadi 3, 8 juga sama kita bagi 2 jadi 4, hasil akhirnya jadi 10,5 ditambah 15 per 4. Nah 15 per 4 kalau kita hitung nilainya adalah 3,75. Nah kalian gunakan Prokapet ya biasa. Nah ini tinggal kamu jumlah sehingga hasilnya adalah 14,25. Nah seperti itu ya cara mencari modus dari data kelompok yang bentuknya histogram. Jadi untuk menentukan modus dari data yang bentuk histogram, kita tidak perlu merubahnya ke tabel ya, tapi langsung bisa kita hitung. Demikian untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang median. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum.